Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jullaha sirraha wa alaniyataha awwalaha wa akhiraha ya arhamar rahimin. Salah satu surat di juz ke-26 namanya suratul Qital, ya, surat perang, ya. Tapi punya populer juga dengan nama surat Muhammad, ya. Sebelumnya namanya surat Al-Ahqaf, ya, setelahnya namanya surat Al-Fathu. Dan para ulama sangat merasa spesial kalau baca suratul Qital itu, ya. Karena mereka menganggap suratul Qital itu surat yang nggak pakai basa-basi, ya. Nggak pakai muqaddimah, nggak pakai preambul langsung, ya. Orang kafir mengganggu Islam dijamin gagal semua. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang beriman akan diampuni. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Wa aslaha bala. Orang yang berjihad, ya, berjihad qitali dijamin jiwanya itu sehat, ya. Jiwa pikirannya sehat, ya. Ya. Sehingga nggak berlebihan jika sebagian ulama mengatakan, ya, kita ini sering merasa kasihan kepada para mujahidin, ya, begini, padahal boleh jadi, ya, kondisi mereka jauh lebih baik daripada kita, katanya, ya. Gimana nggak baik? Mereka sudah dapat ampunan, mereka mati syahid, mereka diberi sakinah oleh Allah, ya, karena mereka dalam sebuah ibadah namanya al-qital, ya. Jadi bagi pembaca Al-Quran, surat ini harus aksiomatik dengan dua nama, ya, Al-Qital dan Muhammad, ya. Dengan nama Muhammad, apa hubungannya antara Muhammad dan Al-Qital, ya? Dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang setelah kematiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad masih beriman, masih mau melaksanakan isi Al-Quran, berarti dia betul-betul beriman, ya. Karena Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, ya, kamu beriman ya wajar karena ada saya gurumu, saya ngasih contoh kepadamu, ya. Tapi orang-orang setelah kamu nggak ketemu dengan saya, namun mereka bisa beriman seiman kamu, ya.
Mereka nggak ketemu saya, tapi semangat vitalnya ya sama seperti kalian, wahai para sahabat, yang diistilahkan oleh Syekh Muhammad Sinwar, ya, kami Brigade Al-Qassam mencintai mati, mendambakan kematian sebagaimana orang-orang Yahudi itu mendambakan kehidupan. Jadi boleh jadi semua hancur-hancuran, tapi kalau hatinya tenang, ya nggak masalah. Dan salah satu suasana vital itu adalah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Ya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته فأنزل الله سكينته. Itu identik, semua perjuangan itu ya ada yang dieksplisitkan dengan kata as-sakinah atau sakinatahu, ya. Ada yang diimplisitkan, yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Itu semua suasana sakinah yang dialami oleh siapa? Ashabul Kahfi, ya. Tempat boleh sederhana, ya, hanya sebuah goa, nggak ada jendela, nggak ada kasur, nggak ada toilet, nggak ada apa-apa, ya. Tapi kalau di situ turun sakinah, ya, boleh jadi dia lebih bahagia daripada orang yang tinggal di sebuah hotel yang semalamnya ada yang sampai 100 juta katanya, ya. Ya itulah rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap umat manusia, terutama orang-orang beriman, agar tidak membatasi makna jihad itu, ya, dengan jihad qitali. Semua ada istilahnya. Jihad siasi, na'am. Jihad iktisadi, jihad ekonomi, na'am. Jihad taklimi, pendidikan, na'am. Tapi qitali enggak ada. Itu Islam itu rahmatan lil alamin, enggak boleh begitu, ya. Sebagaimana kamu meyakini semua ada jihadnya, ya. Jihad aili, jihad membangun rumah tangga, na'am, ya. Tapi ada saatnya kamu, ya, jika harus ditindas oleh musuh, ya, maka kamu harus siap dengan jihad qitali. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, ya. Nah, itulah yang saat ini dialami oleh kaum muslimin di Filistin, ya. Maka untuk tema-tema jihad baik di surat ini maupun di surat-surat yang lain, ya, maka tidak akan terlepas dari tema ta'amul ma'al Quran, ya. Tema pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Di surat Muhammad ini, ya, tema berinteraksi dengan Al-Quran adanya di ayat ke, ya, 24, ya. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, ya. Jadi walaupun temanya cuma belajar tahsin tilawah, ya, maka pembelajar ataupun pengajar tahsin tilawah itu sudah memiliki pola pikir, mindset, fikroh, ya, bahwa walaupun ini tahsin tilawah, ada istilahnya makharijul huruf, sifatul huruf,
semoga ini menjadi tangga-tangga awal-awal menuju kepada Quran yang jihadi sampai yang qitali. Ya. Karena itu mustahil manusia ya bisa menghayati sebuah jihad qitali ya tanpa Al-Quran. Ya. Apalagi yang belajar tafsir ya. Apakah kita punya kajian tafsir Kamis pagi, Rabu pagi, Senin pagi, Masya Allah ya. Selasa malam ya. Itu kalau sumuliyatul fikrahnya terbangun ya. Sumuliyah fikrah Qur'aniyahnya terbangun ya. Maka itu menjadi sebuah aset ya, investasi yang besar bagi umat ya. Bukankah dulu Syekh Ahmad Yasin ya ketika 40 tahun yang lalu kondisinya seperti ini, awalnya juga dulu sama kajian tafsir apalagi halaqah tahfidz ya, halaqah tahsin, dan sampai sekarang ya walaupun perang-perang begini ya itu nggak ada libur ya halaqah tahfidz masih ada kabarnya ya. Dan teman-teman kita yang dulu di medan jihad Afgan juga begitu ya, perang-perang daurah tahfidz ya, yang daurah tahsin subhanallah. Kenapa ya? Karena mereka tahu ya, memiliki pemahaman terhadap Al-Quran yang utuh itu salah satu bekal utama dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jihad itu butuh dua modal ya. Ada modal badani ya, modal yang sifatnya fisik, harus kuat, harus sehat, harus ini ya. Bahkan pada zamannya yang fisiknya ala kulli hal silahkan ikut ya. Bukankah sahabi yang masih di bawah umur mau ikut? Nggak boleh, masih kecil, nangis kayak anak kecil sekarang, nggak dikasih duit nangis ya. Seperti siapa itu ya, Umair bin Sa'ad bin Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah nggak tega, adik saya nangis ya, terseduh-seduh ya, kayak anak sekarang nggak boleh nonton TV gitu ya. Kata Rasulullah, udah ya, sudah ikut ya. Ada Sa'ad bin Ubadah, banyak ya sahabat-sahabat yang masih anak-anak. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu kayak apa itu sistem tarbiyahnya ya? Ya, anak-anak yang istilahnya masa main-main, masa nyantai-nyantai, tapi sudah memiliki fikratul jihad di jalan Allah ya. Gimana orang kafir nggak takut kalau kaum muslimin begitu ya. Ujung-ujungnya nggak jauh-jauh, sumbernya dari Al-Quran ya. Al-Quran yang diajarkan sebaik-baiknya oleh pengajar yang memang betul-betul praktisi Al-Quran, baik secara ya adaan, cara bacanya dia tahu, dia hafal, dia paham, dia tadabbur, dia amalkan ya. Maka orang seperti ini kalau ngajar Quran ya otomatis lahirlah seperti mujahid-mujahid sekarang itu semua adalah santri-santrinya Syekh Ahmad Yasin rahimahullah ya al-haqqu yuqtaraf ya. Segala kebaikan itu ya harus diakui lah. Bukan berarti kalau saya ngomong begini seperti kata sebagian orang, fanatik banget sih kamu ya. Giliran dia dikit-dikit Abdul Aziz bin Baz, dikit-dikit Shalih Utsaimin, Syekh Fauzan. Kita nggak masalah kamu ngomong begitu, tapi kita nggak pernah menuduh ente dengan istilahnya fanatik, ta'assub. Masa orang lebih fanatik kepada
katakan ulama daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memangnya kalau kita ngomong Syekh Ahmad Yasin, Syekh Ahmad Yasin hidupnya nggak mengikuti manhaj Rasulullah, kan nggak mungkin, ya. Jadi penting juga kita mengambil contoh-contoh yang terdekat dengan kita, ya. Contoh-contoh yang nggak jauh dari kita, baru 40 tahun yang lalu, baru 50 tahun yang lalu, dan seterusnya, ya. Syekh Qutb rahimahullah, Syekh Banna rahimahullah, ya, itu kurang lebih 40 tahun, 50 tahun yang lalu, ya, meninggalkan kita. Jadi lebih dekat, ya. Ya, betapapun mengambil contoh dari Rasulullah, para sahabat yang 14 abad yang lalu juga nggak ditinggalkan, ya. Jadi surat Muhammad atau juga populer dengan suratul Qital, ya, ada tema, ya, ada tema ta'amul ma'al Quran, bahkan ta'amulnya inti daripada Al-Quran itu sendiri yang disebut dengan tadabbur, ya. Alhamdulillah di majelis ini kita pernah fokus bahas tadabbur nggak kira-kira 10 pertemuan, ya. Saya nggak pernah tuh di majelis lain bahas seperti ini. Alhamdulillah, semoga Allah menguatkan kita semua. Majelis Kamisan ini betul-betul majelis ilmu, apa saja bukan ceramah tapi dikaji, ya. Bagaimana Filistin itu ceramah, tapi di sini dikaji. Udah beberapa kali pertemuan. Tadabbur biasanya ceramah, di sini dikaji 10 kali pertemuan, nah, kira-kira, ya. Walaupun kalau mau bisa lebih dari itu, ya. Penjelasan ulama tarhib, ya, kita kaji. Semoga ini betul-betul menjadi ilmu, ya, bukan sekedar wawasan, ya. Jadi boleh dipelajari sepanjang sejarah di mana ada ummatul jihad al-qitali, pasti mereka adalah orang-orang yang, ya, disebut ahlul Quran, orang yang sudah beres kebersamaan dengan Al-Quran, ya. Bukankah ketika besok misalnya Salahuddin Al-Ayyubi akan menggempur Solibiyun pada zamannya, maka dari sejak maghrib sampai menjelang subuh jangan ada yang nggak baca Quran, jangan ada yang nggak qiyamul lail, jangan ada, ya. Ya. Sekedar nggak qiyamul lail, takut, ya, takut Allah nggak menolong, ya. Gimana dengan maksiat, bagaimana dengan nggak berjamaah, ya. Ya kalau secara fikih kan qiyamul lail itu sunnah, ya. Tapi karena Allah memang menjanjikan di balik qiyamul lail kamu menang, ya. Ayat kemenangan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil itu adanya di ayat tahajud, ya. Ayat kamu akan menjadi bangsa yang mulia adanya di ayat tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Dan tahajud itu hanya akan terasa indahnya bagi yang terbiasa baca Quran, ya. Hafal walaupun 1 juz, setengah juz itu beda, ya, dengan qiyamul lail tahajud yang tidak membekali diri dengan, ya, dengan Al-Quran, ya. Coba aja dibuktikan. Kan bisa sekarang ada HP. HP itu nyala kok bisa dibaca. Iya, coba bedain, ya. Ya, qiyamul lail dengan pakai HP, pakai mushaf dengan qiyamul lail, ya udah kamu andalin aja apa yang sudah kamu hafal. Kamu hafal dari mana? Dari Al-Fajr sampai An-Nas, ya udah baca itu di qiyamul lail, ya. Beda rasanya, ya. Karena, ya, istilah kehidupan para sahabat ketika menjadi umat yang selalu qiyamul lail, ya, mereka mengingin diakui oleh orang-orang Romawi itu dengan istilah apa? Anajiluhum fi sudurihim, ya. Mereka itu nggak kayak kita, ya. Ya, kalau kita itu kitab sucinya di buku, ya. Tapi kalau mereka kitab sucinya dalam hati mereka, ya.
Untuk bisa berada dalam hati, itu kan berarti harus sabar dulu. Ayo baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Ya, istilahnya menghafal. Ya. Karena itu kalau menghafal itu yang lebih diingat adalah nanti aksi-aksinya. Ya, jangan yang diingat cuma kok nggak nempel-nempel, kok lupa-lupa. Capek kalau menghafal begitu. Ya. Aduh, kapan ya saya dengan menghafal ini, Masya Allah saya jadi punya bacaan sholat bunyinya alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Itu surat Muhammad, surat Al-Qital. Itu akan lebih indah ya daripada ngingetin kok nggak nempel-nempel, kok lupa-lupa. Ya, padahal ya kalau kita sabar cepat atau lambat itu berakhir ya. Berakhir. Yang katanya nggak nempel-nempel lama-lama nempel juga. Yang tadinya lupa-lupa lama-lama sudah sangat berkurang lupanya ya. Dan seterusnya insya Allah ya. Nah, karena itu Ramadan juga merupakan tarbiyatul qiyam ya. Jadi ayat qiyam atau hadis qiyam itu dua ya. Qiyam yang sifatnya tiap malam, qiyam yang sifatnya ya asrul awakhir. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ya. Maka siapa yang punya semangat iman dan ihtisaban ya, masih ingat kemarin ihtisaban ya hitungan banget ya. Aduh rugi kalau saya semalam nggak qiyam ya. Aduh misalnya wah dengan qiyam saya berarti begini berarti begitu dan seterusnya. Itulah yang insya Allah menjadi energi ya. Tapi kalau biasa-biasa aja nggak ada ihtisabnya ya. Kalau ihtisab secara bahasa itu ibaratnya begini ya. Ya abang-abang kita yang semoga Allah beri kesabaran ya. Jadi ojol misalnya itu kalau dipikir ya kesian banget ya, hujan kehujanan, panas kepanasan, apa yang nganter makanan, nganter manusia, tapi karena di dalam pikirannya ya nanti saya akan dapat rezeki sekian ya. Insya Allah akhir bulan akan ada uang sekian juta dari kerja keras saya itu. Sehingga mereka lupa ya. Lupa, memang capek, memang ya kadang-kadang kita lihat di jalan ojol itu duduk sambil tertidur ya. Tapi bagi mereka itu ya resiko yang harus dilakukan, nggak disesali sama sekali ya. Oleh karena itu para ulama punya mahfuzat ya, punya satu kalimat hikmah begini ya. Man arafa ma talabahu ya hana ma badalahu ya. Apa ya? Man arafa ma talabahu, siapa yang menyadari apa yang sedang dicari ini ya. Maka ringanlah bagi dia ya apa yang diusahakannya ya. Bisa diingat ya barang siapa yang menyadari apa yang dilakukan ya maka ringanlah bagi dia. Barang siapa yang menyadari paham apa yang sedang dicari, yang sedang diharapkan, maka ringanlah bagi dia ya. Saya punya pengalaman harus ngisi di Bandung ya. Misalnya jam 6 pagi sudah harus di lokasi ya. Sehingga dari Jakarta saya harus berangkat jam 1 biasanya ya. Waktu itu masih terbatas kendaraan sehingga ya saya harus naik angkot ya sebulan 2 kali waktu itu ya. Nah setiap di angkot itu teman saya di angkot itu semua mak-mak semua ya. Mak-mak bawa keranjang ya. Mak bawa keranjang ya, ngapain ya? Mereka turunnya di
turunnya di Keramat Jati belanja. Ya Allah, manusia itu ya andai kata jam 1 seperti ini suruh sholat malam, dia belum tentu dia semangat ya. Tapi mak-mak ini bawa keranjang ya hampir tiap hari ya. Karena dia tahu kalau saya keluar rumah naik angkot bawa keranjang ya, pulang bawa barang, pagi dijual, jam 10 dapatlah barang 1 juta atau mungkin 500.000. Hana ringan bagi dia seperti itu. Kita aja yang kesian banget ya, jam 1 juga sudah ya, sudah keluar rumah naik angkot ya, itu isinya mak-mak semua ya, ya ganteng sendiri ya, ya karena saya punya keperluan untuk ke rambutan misalnya ya, atau ke naik kereta ke arah Jatinegara ya. Tapi saya mengambil ibrah dari situ ya. Ya maka Ramadan kita disuruh ya hanama talabahu itu dengan ihtisaban ya. Harus yakin saya dapat apa nih kalau saya begini ya. Saya dapat apa ini kalau begini nih ya. Ya, maka Allah ajarkan kepada kita ya dapat ampunan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Kalau istilah akidahnya di sini sudah pakai istilah hasilnya, diampuni ya. Diampuni semua dosa-dosa yang telah dilakukan ya. Ya, ma taqaddama min dzambihi. Ramadan itu kalau mundur Sya'ban, Rajab, Jumadil Tsaniyah, Jumadil Ula ya. Rabiul Tsani, Rabiul Awal sampai Syawal yang lalu itu ya diampuni semua dosanya ya. Ya. Apa enggak penasaran apa orang beriman ya? Janjinya di Rasulullah, hadits sahih rawahu Muslim ya. Kalau kamu Ramadan puasa, kalau kamu Ramadan tarawih ya dan seterusnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ya. Enggak itu saya enggak tertarik ya. Enggak itu saya enggak penasaran, enggak itu saya enggak siaga untuk mengejar ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ya. Berarti kamu bermasalah secara akidah istighfar ya. Bermasalah secara akidah istighfar ya. Apa hubungannya dengan surat Muhammad tadi ya, ya. Maka Allah katakan istighfar itu ya juga harus menjadi bekal jihad di jalan Allah ya. Sebagaimana Al-Quran tadi bekal jihad, istighfar juga bekal jihad. Kalau di surat Muhammad itu adanya di ayat ke-19 ya. Jadi masalah istighfar dapat ampunan ini aslinya bukan tema Ramadan, tapi tema kehidupan kita sehari-hari ya. Saat terjadi jihad di jalan Allah ya, tema ini sudah selesai ya. Bahwa dirimu ada akidah namanya istighfar ya. Hasilnya namanya maghfirah ya. Saat Ramadan ya, ini sangat menjadi senjata yang sangat diperlukan ya. Kalau kamu nggak punya ini ya, maka kamu akan tersandera oleh rasa manusiawimu ya. Ya. Rasa manusiawi ya. Rasa manusiawi itu seperti apa? Ya namanya seharian puasa, siapa sih yang nggak lemes ya? Ya lemes lah ya, apalagi bagi kesehatan ya. Yang namanya puasa nggak ada kalori katanya ya. Yang namanya puasa mungkin dehidrasi ya. Jadi maunya gimana? Ya maunya tidur aja deh, ya wajar lah namanya. Ya namanya manusia ya lagi lemes ya. Tapi
kalau ada semangat ihtisaban wastighfaron, ya, itu manusia bisa punya energi simpanan, ya, adrenalinnya naik. Ya memang saya lemes, tapi masa ya nggak bisa barang 1 juz, ya, itu kenyataannya bisa lebih dari itu, ya. Nah, itu karena semangat istighfar, ya. Jadi Ramadan istighfaran itu diperlukan di medan jihad, lebih diperlukan lagi. Ayatnya mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ya. Hendaklah kamu selalu minta ampun untuk dosa-dosamu, ya. Dan minta ampun untuk orang lain, walil mu'minina wal mu'minat, ya. Terutama nomor 1 yang harus mintakan ampun tuh orang tua kita. Rabbul firli wal walidayya, ya. Yang pasangannya mintakan ampun, ya. Anak-anaknya, pokoknya kerabat-kerabatnya semua mintakan ampun, sampai seluruh orang beriman. Itu pengertian istighfar aslinya harus seperti itu. Jangan sampai dalam pikiran ini yang penting saya diampuni, ya. Bagaimana dengan keluarga? Biar bodo amat, dia biar minta ampun sendiri, nggak bisa, ya. Karena ketika kamu mintakan ampun orang lain, yang paling diuntungkan tuh dirimu, ya. Nah, itu fikrah istighfar tuh begitu. Apalagi yang dia minta ampun kan itu, pokoknya semua orang beriman. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ya. Minta ampunnya Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang masih hidup, yang sudah meninggal, tolong ampuni ya Allah, ya. Itu yang paling diuntungkan pemintanya sebelum yang didoakan. Begitu seharusnya memahami secara akidah, ya. Jadi kalau ada orang nggak termotivasi oleh janji ampunan, ya, berarti ada masalah dengan akidahnya, ya. Karena itu saya ingin jelaskan sedikit bahwa al-istighfar, ya, itu pada hakikatnya adalah sebuah akidah, bukan sekedar sebuah keinginan, ya. Kalau keinginan, maka kalau itu pemahamannya sebuah keinginan, ya, maka seakan wajar kalau ada orang yang ingin, ada yang nggak kepingin, ya. Tapi ini masalah akidah. Kalau masalah akidah, seharusnya semua orang harus kepingin, semua orang harus kepingin, ya. Kalau nggak kepingin, berarti imanmu belum standar, ya. Jadi ketika dibahas secara akidah, istighfar namanya minta ampun, ya, itu merupakan sikap ubudiyah, ya, sikap penghambaan yang semakin baik antara manusia itu dengan Allah, ya. Oleh karena itu ada istilah istighfar yang disebut dengan sayyidul istighfar, puncak bentuk istighfar. Kenapa? Karena di istighfar itu penuh dengan makna ubudiyah, makna pengakuan, ya Allah saya ini nggak ada apa-apanya, ya Allah saya ini banyak salahnya, ya Allah semuanya, ya. Ditutup dengan ampuni saya ya Allah, ya. Ubudiyah, Allahumma anta rabbi, ya. La ilaha illa anta. Anta rabbi itu sudah menunjukkan, ya, dia ngaku, ya Allah kamu Rabbku, aku hambamu, ya. Tidak ada Tuhan selain kamu, la ilaha illa anta. Engkau yang menciptakan aku. Waduh, maknanya semua menunjukkan ubudiyah, ya. Wa ana abduka, ya. Mungkin kalau kata abdu belum kelihatan, ya, bahwa kata abdu di sini saya akui ya Allah, saya memang hamba-hambamu yang masih banyak kekurangannya, ya. Tapi kalau saat dibaca rame-rame, misalnya antum atau antuna mimpin doa, ya, maka harus dijamakkan, ya.
Jama' abdun itu ada ibadun, ada abidun, ya. Ibadun itu menunjukkan hamba-hamba Allah yang sudah baik, ya. Para anbiya itu ibad, wadhkur ibadana, ya. Nah kalau kita, siapa kita, ya? Kurang ini, kurang itu, maka pantasnya menyebut abiduk, ya. Jadi kalau kita berdoa, mimpin doa, pakai ya, Sayyidul Istighfar ini bacanya harus begini, Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk, ya. Kamilah hamba-hambamu yang banyak kekurangannya, ya. Kurang syukur, kurang zikir, kurang amal, wa nahnu abiduk, ya. Wa nahnu ala ahdika, kami masih siap, ya, melaksanakan semua janji-janji kepadamu ya Allah. Nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na, ya. Jadi siapa yang penghambaannya dengan Allah sudah beres, ya, nggak mungkin nggak tertarik dengan janji ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya. Janji ini akan terasa, ya Allah, ya. Kalau saja disuruh milih, diampuni, dijadikan orang kaya, dijadikan pejabat, ya. Orang yang betul-betul beriman, nggak apa-apa yang lain-lain kurang, yang penting saya diampuni, ya. Nanti kita bahas contoh yang betul bagaimana orang itu kalau sudah betul-betul beriman, ya, sama ampunan Allah itu betul-betul terlihat butuh, ya. Jadi karena penghambaan yang benar, ya, maka ampunan itu menjadi kebutuhan utama dalam dirinya, ya. Karena jadi kebutuhan, maka hariannya itu tidak akan terlepas dari amal qauli yang menghasilkan ampunan. Amal qauli misalnya ampunan itu apa? Ya, istighfar, astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdih, subhanallah, alhamdulillah, Allah 33 kali juga menghasilkan ampunan. Bertahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Ya, 10 kali, 100 kali itu semua menghasilkan ampunan. Ini disebut dengan amal qauli. Ya, belum lagi, ya, amal jasadi, amal-amal yang sifatnya fisik, ya. Apa saja yang bisa menghasilkan ampunan, ya. Bagi laki-laki misalnya nunggu qomat di masjid, ya, itu menghasilkan ampunan, ya. Duduk adzan, berangkat, selesai adzan duduk masjid nunggu qomat, itu selama dia duduk di situ, ya, Allah atau malaikat berdoa agar diampuni. Melangkah ke masjid, ya, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghasilkan ampunan, ya. Apa saja, ya, mencari ilmu, ya, pokoknya yang sifatnya aksi, ya. Kalau saja orang itu sudah baik penghambaannya kepada Allah, imannya kepada Allah, maka nggak boleh Rasulullah menjelaskan kalau kamu begini diampuni dosamu, kalau kamu begini diampuni dosamu, ya, maka dia tadi hanama badalahu, ya. Umrah itu berapa? 25 juta, 30 juta. Ya Allah, ini boleh nabung berapa lama ini, ya. Tiba-tiba diserahin gitu saja ke travel. Tapi kalau dia ingat ampunan yang akan diterima oleh Allah bagi orang yang umrah, hana alaih, ya. Ya kecil segitu, nggak ada apa-apanya 30 juta dibanding dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya, ya, ampunan itu dari berjihad qitali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karena itu, ya, kaum muslimin yang sadar dengan makna jihad seperti ini nggak pernah kekurangan pasukan, ya. Apakah yang di Afgan, apakah yang ada di Filistin, ya, semuanya tidak terlepas dari, ya, tidak terlepas bahwa ampunan Allah itu memang puncaknya itu, ya, adalah di balik jihad qitali,
ya ayyuhalladzina amanu as-saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, ya tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hasilnya apa? Yaghfir lakum dzunubakum, yaghfir lakum dzunubakum, ya. Allah mengampuni dosa-dosa, ya. Penting juga, ya, iman bil istighfar, iman butuh ampunan Allah itu, ya, harus juga. Jadi ini seimbang dengan ihtisab tadi, ya. Ihtisab itu perhitungan pahala, ya. Ya. Bentuk lain adalah merindukan ampunan, ya. Jadi orang yang sudah punya iman, ya, iman butuh ampunan ini, ya, hana alaihi, menjadi ringan baginya, ya. Misalnya apa, ya, fil balai, di dalam, ya, di dalam ujian-ujian, ya. Ujian A pahit, ujian B pahit, ujian J pahit, ya, semua pahit, ya. Maka dia akan, ya, merubah menjadi manis ketika dia lapor kepada Allah. Ya Allah, kami ridho dengan semua ujian ini, tapi tolong ya Allah, ya, jadikan ujian ini penghapus dosa-dosaku, ya. Kenapa harus begini? Ya karena ada hadis sahih yang menyatakan begini. Tidaklah seorang mukmin itu didera ujian A, ujian B, ujian C, ya. Maka jika dia bersabar, ya, maka Allah inginkan dia itu kalau saja selesai hidupnya, Allah inginkan dia itu seperti bayi, udah nggak ada tersisa satupun dari dosanya, ya. Ya. Gimana Nabi Ayub nggak tetap memuji Allah karena penyakitnya yang luar biasa itu, ya, karena dia tahu, ya, ya, memang hidup saya berat, ya, tapi, ya, kalau ini pada akhirnya menghasilkan ampunan, wah ya Allah, alangkah indahnya hidup ini, ya. Ya. Ibu-ibu yang di kalangan sahabiat yang anaknya pertama meninggal, kedua meninggal, ketiga meninggal, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu tahu kalau seorang ibu itu, ya, diambil terus anaknya oleh Allah, ya, maka nanti, ya, Allah akan menyiapkan gedung namanya Baitul Hamdi, ya. Di surga nanti Baitul Hamdi, ya. Maka siapa yang percaya dengan seperti ini, ya, sedih ya sedih, ya. Tapi, ya, al-ihtisab dan istighfar seperti inilah yang membuat orang beriman itu merasa hana alaih, ya. Dia mampu meringankan perasaannya, ya. Ya. Manusiawinya berat, ya. Ya. Ibu-ibu yang suaminya pada syahid di jalan Allah, ya. Ya. Maka ibu-ibu yang lain suka ngomong begini, ya. Saya bingung nih, saya mau mengucapkan bela sungkawa atau selamat, istilahnya, ya. 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 Para ummahat di sana kan suka ngomong begitu. Saya bingung nih, apakah saya ma bainan na'yi, ya, katanya, wa bainat tabsyir, ya. Na'yi mengucapkan bela sungkawa, ya. Ya, ikut bela sungkawa, ya, semua sabar, ya. Apakah saya harus mengucapkan selamat, ya. Ya, itu bahasa basinya seperti itu. Pada akhirnya semua mengucapkan selamat biasanya. Ya, fusti wa rabbil Ka'bah. Kamu beruntung suaminya sudah syahid, karena seorang syahid akan mendapat, ya, hak memberi syafaat kepada 70 orang daripada keluarganya, ya. Ya, yang seperti hal-hal seperti ini kalau nggak dipahami oleh kaum muslimin, ya, gimana bisa siap berjihad di jalan Allah, ya. Ini yang disebut dengan bekal-bekal ruhi, ya. Ya.
Maka Ramadan pada hakikatnya juga melatih seperti itu. Ya. Siam berat, tapi ya, ingatlah ya, di balik beratnya siam ini ada ampunan. Ya. Habis Isya ngantuk berat, tapi harus tarawih, ada ampunan. Ya. Tilawah, sahur, bersedekah, semua ya. Semuanya itu insya Allah menghasilkan ampunan. Udah begitu masih juga diserbu oleh amal-amal tadi, baik qauli maupun amali yang menghasilkan ampunan juga, terutama zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, contoh utama dalam keimanan al-istighfar itu ya. Jadi istighfar itu ya kesadaran iman ya yang sangat butuh dengan ampunan Allah ya. Ya karena butuh ya, bahkan butuhnya butuh banget ya. Apa saja yang harus dilakukan saya lakukan karena saya butuh ya. Yang nggak merasa butuh ya udah dapat alhamdulillah, nggak dapat juga nggak apa-apa. Karena itu Al-Quran memuji para penyihir Fir'aun ya. Siapa yang baca Al-A'raf, siapa yang baca Toha, siapa yang baca Asy-Syu'ara, maka di situ ada ya, kasus para penyihir Fir'aun ya. Atau istilah sekarang dukun-dukun Fir'aun ya. Begitulah ciri khas pemimpin yang tidak beriman kepada Allah, memang selalu menggunakan jasa dukun ya. Pejabat yang nggak beriman ya, ibu tanya kemarin zaman sebelum pemilu kemarin tuh dukun biasanya ya laku keras ya. Al-Quran juga menjelaskan begitu ya. Tapi dukun di zaman Musa alaihissalam dukunnya cerdas ya. Selain dia menjadi dukun Fir'aun, dia mau ya belajar atau mau direkrut oleh Nabiullah Musa alaihissalam ya. Sehingga ketika terjadi pertarungan ya antara kekuatan sihir, kekuatan perdukunan dengan mukjizat, qala fa idza hiya talqafu ma yafikun ya. Ular-ularnya Nabi Musa menerkam semua ya ular-ularnya para penyihir Fir'aun. Maka penyihir Fir'aun yang sangat pakar ya, sangat pakar ya, istilahnya ada sahirun alim, ada saharun alim ya. Istilah-istilahnya kan begitu ya. Wah, orang-orang sangat master di dalam ilmu perdukunan, ilmu persihiran ya. Langsung mengambil kesimpulan, nggak mungkin ularnya Musa ini ular sihir ya. Ini pasti ular dari ya yang maha kuasa, istilah dia. Akhirnya rame-rame masuk Islam. Amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun ya. Disinilah pentingnya manusia itu ya menjadi pakar tertentu ya. Bisa jadi kepakaran itu membuat manusia ya bisa membedakan antara kemahakuasaan Allah dengan sebuah ilmu ya. Berapa banyak ahli-ahli kedokteran, ahli-ahli astronomi masuk Islam karena dia ya membuktikan kemahakuasaan Allah di balik ciptaan alam semesta ini. Beriman, setelah beriman diancam ya. Kamu kalau enggak meralat imanmu, enggak keluar dari keimanan kepada Musa, saya bunuh dengan cara yang keji, saya cincang kamu ya.
amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr dan seterusnya. Ya. Di balik semua ancaman-ancaman itu, ya, di dalam dirinya sudah terbangun al-istighfar. Ya. Butuh ampunan Allah. Ya. Nggak mungkin hidup tanpa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jadinya kalau hidup ini nggak dapat ampunan dari Allah? Ya. Ya. Maka dia katakan, wahai Fir'aun, ya, silahkan kamu lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Ya. Ya. Walladzi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatud dunya, hadhil hayatud dunya, kata para penyihir itu. Ya. Kami sudah beriman, inna amanna bi rabbina. Ya. Yang kami harapkan adalah kami diampuni oleh Allah, liyaghfir lana khatayana. Ya. Karena kami selama ini sudah menjadi korban sistem yang jelek. Fir'aun paham begitu. Seharusnya kita juga paham seperti itu. Wa ma akrahtana. Ya. Kita kan bukan nggak mau dengan manhaj Quran, tapi sistemnya maksa kita seperti itu. Ya. Kita bukannya tidak mengakui bahwa Al-Quran ini sebaik-baik hukum dalam kehidupan. Ya. Tapi sistemnya mengatakan nggak boleh. Ya. Ini yang harus kamu gunakan. Wa ma akrahtana. Ya. Ya. Berarti kalau para penyihir saja begitu butuhnya ampunan karena wa ma akrahtana alaihi minas syair, seharusnya kita juga begitu. Ya. Betapa banyak kehidupan ini yang wa ma akrahtana. Ya. Nggak punya rekening, ya, ribet, ya. Apakah nyimpan uang, apakah transfer uang, ya. Punya, ya mau nggak mau, ya, ya terpaksa, ya, masuk ke sistem riba, ya. Ataupun kalau nggak riba, bank syariah, ya pasti kena debu riba lah, ya. Memang mungkin, ya, bank syariah itu nggak berinteraksi dengan bank riba, yang nggak mungkin. Maka Rasulullah mengatakan fitnah akhir zaman itu, hatta kamu nggak main riba, kamu tetap kena debu riba. Kenapa? Sistemnya maksa kita seperti itu. Wa ma akrahtana alaihi minas syair. Ya. Jadi kalau kita sudah berusaha soleh sesoleh-solehnya, kita masih sering menjadi korban-korban sistem yang ada. Ya. Sehingga apa? Ya, betapa butuhnya orang beriman itu dengan ampunan. Ya. Maka insya Allah kalau Ramadan ini, ya, kita sikapi dengan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, insya Allah dalam diri manusia itu ada energi yang melimpah ruah. Ya. Bahkan bisa jadi orang itu kurang sehat, ya. Ya, tapi kalau energi itu masih ada, dia nggak nyerah, ya. Sebaliknya sehatnya udah luar biasa, masya Allah, tekanan darah normal, gula darah normal, ini normal, semua normal, tapi nggak punya energi iman, ya, ya, nggak kuat, ya, tilawah nggak kuat, tarawih nggak kuat, zikir nggak kuat, semua nggak kuat, ya. Apalagi dua-duanya sehat, imannya sehat, fisiknya sehat, wah. Udah jangan ditanya seperti apa itu, ya, energi beramal di dalam dirinya, ya. Ya, begitulah seharusnya, ya, al-istighfar, ya, butuh ampunan, sehingga kita karena butuh minta, ya, minta ampunan, ini seharusnya menjadi sebuah sikap akidah yang permanen. Ketika Ramadan kita dilatih oleh Rasulullah SAW, sehingga yang sudah punya sikap ini, insya Allah, ya, Ramadannya akan lebih baik. Yang belum punya, ya udah jadikan Ramadan untuk membangun, ya,
iman yang sifatnya istighfar, butuh ampunan sehingga bawaannya ingin selalu minta ampun kepada Allah ya. Sehingga ba'da Ramadan ini harus dipertahankan ya. Maka kalau ini dipertahankan insya Allah ya, orang beriman itu akan istiqomah ya. Sementara biasanya bertanya, Ustaz gimana sih kalau sudah ba'da Ramadan kok jadi malas ya. Coba katakan, tegur dirimu ya. Kamu malas beramal ini memang kamu nggak punya dosa ya. Memang kamu isi dirimu itu pahala semua, nggak ada dosa, kan pasti ada dosa ya. Tidakkah kamu takut kalau berhenti dari suatu amal ini terjadi ya, keterputusan ataupun berkurangnya ampunan ya. Sehingga bisa jadi itu ya menguat dalam diri sampai kehilangan iman istighfar ya. Kehilangan iman butuh dengan ampunan, kehilangan iman ya, apa istilahnya, penasaran dengan ampunan ya. Energi beramal untuk menghasilkan ampunan ini kalau hilang, la haula wala quwata illa billah, maka manusia akan lemah ya, energi beramalnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah rahimakumullah kaji kita sore hari ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Bunda atas taujihnya tentang pentingnya kita mempunyai sikap akidah butuh ampunan dari Allah. Oleh karena kita harus banyak-banyak beristighfar minta ampunan dari Allah, terlebih di bulan Ramadan yang akan kita hadapi beberapa hari lagi ya. Baik, Jabarikumullah, boleh bertanya Bunda? Ya, silakan. Silakan jika ada yang mau bertanya secara langsung. Bapak Ibu kalian bisa raise hand atau langsung buka kamera dan mic. Mungkin untuk pengawal pertanyaan ini dari Ibu Yanita Safitri Depok. Ustadz mohon pencerahan, berbanyak-banyak istighfar insya Allah mampu, tapi kualitas istighfar yang seperti apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, memang para ulama rojak khaufnya ya, terhadap istighfar yang sudah dilakukan itu masih hidup ya. Istilahnya mereka punya begini ya. Kami ini sudah beristighfar ya, tapi istighfar kami masih butuh istighfar ya. Bisa dipahami ya, kami ini sudah rajin istighfar, tapi istighfar kami masih butuh istighfar ya. Ya, pada hakikatnya hadisnya mengatakan man lazima ya, man lazima ya. Berarti istighfar yang dibutuhkan adalah istighfar yang intensif ya. Istighfar yang harian. Jadi janji-janji Rasulullah ya, bagi yang minta ampunan itu ya, diungkapkannya dengan man lazima. Dikrawau Abu Dawud, kalau itu intensif, bukan ya bukan sekali-kali ya, bukan sehari istighfar ya. Walaupun insya Allah tetap optimis lah kalau ada kurang-kurang ya. Kemudian ayat-ayat ataupun hadits-hadits lain mengingatkan istighfar itu tetap berlaku walaupun dalam setelah melakukan amal soleh ya. Fama balukum ya bil maksiyah ya. Setelah amal soleh saja Allah katakan wastaghfirullah ya. Cobalah baca akhir surat ya, Al-Muzammil ya.
inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulathayil laili wa nisfahu. Walaupun kamu sudah qiyamul lail, walaupun kamu sudah berjihad, sudah ini ya, sudah berzakat, sudah berinfak ya, tapi jangan lupa tetap minta ampun kepada Allah. Wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah. Jadi kalau dalam amal soleh saja harus ada permintaan istighfar. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya. Kemarin pemilu niatnya apa? Ya niatnya agar umat Islam bisa hidup lebih baik ya, agar dapat pimpinan yang soleh ya. Selesai seharusnya istighfar ya. Astaghfirhu innahu kana tawwaba ya. Ataupun setelah ngaji seperti ini, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Bagi yang usianya 40 ke atas, maka Rasulullah mengingatkan harus lebih rajin lagi istighfarnya. Ya. Adalah Rasulullah setelah di masa-masa menjelang akhir hayatnya, istighfarnya tersatukan antara tasbih dengan istighfar. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Para ulama mengatakan ya, ketika ditanya ya Syekh ya, yang benar itu kita perbanyak istighfar atau perbanyak tasbih katanya ya. Kalau memang bajumu kotor ya, maka cukup dengan sabun sudah selesai ya. Tapi kalau ingin wangi ya harus pakai pewangi gitu ya. Maka begitulah orang beriman ya. Istighfar akan menghapus dosa-dosanya, tasbih akan memperbaiki dirinya agar ya berakhir dengan istiqomah atau berakhir dengan husnul khotimah di jalan Allah. Ya. Itulah maksud pemaduan antara tasbih dan istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di akhir-akhir hayatnya. Allahu a'lam. Sudah ada pertanyaan kedua dari Bu Neneng. Izin bertanya, apakah memiliki amal khusus, misalnya setiap hari 1000 istighfar, itu ada tuntunannya dari Rasulullah? Enggak ada, itu istihad dari Al-Imam Ibnu Taimiyah ya. Ataupun dari Ahmad bin Hanbal dan banyak para ulama yang mengistihadkan begitu ya. Tentu istihad yang baik ya. Tapi kalau gara-gara nyoba istighfar 1000 kali terus besoknya jadi kapok ya, maka kembali ke aslinya, cukup 100 saja ya. Khairul a'mali indallahi ya ma dawama alaihi wa in qallat. Sebaik-baik amal itu apabila ya bisa terus-menerus walaupun sedikit ya. Tapi kalau banyak bisa terus-menerus ya itu menjadi lebih baik ya. Tapi kalau gara-gara wah hari ini saya mau 1000 kali ini, besoknya kapok nggak mau lagi, pekan depan masih kapok juga, udah pakai 100 kali aja ya. Dan menurut saya sah-sah aja kalau menggunakan alat bantu, kalau memang dirinya termasuk orang yang butuh alat bantu ya. Nggak usah alat bantu itu dipermasalahkan ya. Apakah yang pakai penghitung digital ya, apakah pakai penghitung yang ada bunyinya itu cetak-cetek ya.
pakai tasbih silahkan ya. Ya, jangan gitu aja diributkan. Wah ini bid'ah ini ya. Jadi bagaimana bentuk istihadnya angka 1000 itu? Ketika dia membaca hadis, demi Allah aku ini tiap hari minta ampun 100 kali. Maka kata para ulama itu, Rasulullah ngomong 100 kali, kenapa? Karena dia maksum, dia dulu terjaga dari dosa. Nah kalau kita kan ya istilahnya banyak dosa, masa 100 kali juga ya. Terus sudah seharusnya 1000 ya. Maka ya hati-hati jumlah yang banyak, jangan sampai kemudian terjerumus kepada sikap kapok ya. Jadi kalaupun mau 1000 bertahaplah ya. Ya. Jangan sampai menjadi orang yang ya istilah hadisnya adalah ya, la dhahran abqa ya wala ardan qata ya, itu istilah untuk orang yang terlalu semangat ya, terlalu semangat katakan berjalan ya. Kalau dulu itu kan misalnya di Makkah Madinah kan jalan ya, terlalu semangat, udah nggak pakai istirahat ya, pokoknya jalan terus siang malam ya. Dampaknya apa? Akhirnya badannya nggak kuat karena badannya langsung katakan sakit misalnya ya, atau udah nggak berdaya karena habis tenaganya diforsir ya. Ya, tujuannya nggak tercapai juga ya. Nah, itu untuk kiasan untuk orang terlalu semangat nggak melatih ya. Ya. La dhahran abqa wala ardan qata ya. Karena itu kalau mau begitu bagusnya dicicil aja ya. 100 sekian bulan, 200 300 ya. Yang penting jangan mengakal-akali ya sebuah amal soleh apa saja ya, mengakal-akali begitu. Nah kalau nanti saya 1000, kapan saya nyucinya ya? Kapan saya masaknya ya? Kapan itu menjadi membentrokkan antara akal dan amal. Maka amal apa saja kalau ketika kita lakukan serahkan kepada Allah. Ya. Artinya kita berharap biar Allah yang memanage waktu kita, bagaimana antara amal dengan pekerjaan sehari-hari itu bisa terpadukan. Ya. Kata para masyayikh itu kalau memberi semangat begitu. Kamu kira orang yang hafal itu nggak pakai tidur? Ya. Kamu kira orang yang hafal Quran itu nggak pakai makan, nggak pakai kerja, nggak pakai berumah tangga? Kan semua yang kalian lakukan ada, ya. Ya. Tapi kenapa ini hafal ini nggak hafal? Ya itulah pertolongan Allah terhadap hamba-hambanya. Baik, wallahu a'lam. Bunda, istighfar, zikir, bahkan murojaah barangkali itu kan bisa dilakukan sambil aktivitas Bunda ya? Ya betul, sambil aktivitas ya. Ya memang ketika dia sambil aktivitas ya juga tidak terlepas apa ya, energi yang lebih ya kan beda ya. Sambil nyupir mobil dengerin nasyid, sambil mobil dengerin tilawah, dengan sambil nyupir mobil sambil astagfirullah ya beda ya. Tapi kalau sudah diberi kekuatan oleh Allah sangat mungkin dilakukan ya. Selagi nunggu bis, selagi nunggu pesawat ya, jadilah orang yang nyaris nggak ada waktu yang terlewat kecuali untuk amal soleh, apakah itu istighfar ataukah itu tilawah. Allah. Terakhir Bunda, ini ada yang menanyakan tentang guru yang mengevaluasi amalan-amalan kita, termasuk zikir tadi, termasuk istighfar tadi, harus 1000 ketika tidak mencapai target itu dipertanyakan kenapa gitu. Ini sang murid tidak
akhir lama-lama jadi risih, jadi tak pertanyakan, dievaluasi seperti itu. Gimana udah menyikapinya? Iyalah, karena itu momen evaluasi seperti itu harus dipahamkan menjadi kesepakatan bersama, ya, kesepakatan bersama, ya. Jangan sampai ada sepihak, ya. Jangan sampai sepihak, misalnya muridnya nggak mau, gurunya mau misalnya, ya. Jadi kesepakatan bersama, ya. Kita akan baca 1000 ya, oke. Ya. Selesai akan ada evaluasi ya ada evaluasi. Ya. Maka murid boleh bertanya, apa tujuan evaluasi itu? Ya. Jadi yang benar tujuan evaluasi itu adalah, ya, untuk menghasilkan motivasi baru, ya. Jangan mengevaluasi seakan-akan kesannya kayak menggugat. Kamu ngapain aja sih? 1000 aja nggak tercapai. Jangan begitu, ya. Nah, karena itu harus disepakati bersama, ya. Nanti ada evaluasi, ya. Evaluasi ini tujuannya agar menjadi kesadaran bersama. Oh, ternyata latihan kita untuk kali ini baru berhasil 500, ya. Baru berhasil 300, ya. Bila perlu gurunya nggak apa-apa, afwan. Ini bukan berarti saya menggugat, bukan berarti seperti menanyakan. Jadi kamu ngapain aja 1000 aja nggak tercapai? Bukan untuk begitu, ya. Nggak apa-apa hari ini dapat 500. Semoga di momen yang lain jadi 700, di momen yang lain jadi 800. Begitu maksudnya, ya. Oleh karena itu harus disepakati dulu, ya. Jangan ada sepihak, ya. Karena ya akan menjadi baik kalau memang karena evaluasi itu di lain kesempatan lebih berusaha lagi, ya. Karena itu perlu dieksplisitkan tujuan evaluasi ini, ya. Jangan ada salah paham, ya. Dan tentunya sebuah evaluasi seharusnya tidak boleh menjadi sebuah kegiatan permanen sepanjang hidup begitu terus, ya. Terus ada saat-saatnya ataupun diseling, ada saat-saat nggak ada evaluasi, ya. Sekian bulan nggak ada evaluasi, tiba-tiba ada evaluasi lagi, gimana hasilnya? Kalau ternyata nggak ada evaluasi, walaupun nggak ada evaluasi tapi berjalan dengan baik, berarti amal-amal itu sudah menjadi habit, menjadi permanen bagi orang beriman, ya. Sehingga nanti hasilnya itu akan, bahasanya begini, kita ini alhamdulillah hatta nggak ada evaluasi tetap qiyamul lail, apalagi ada evaluasi, ya. Kita ini tetap tilawah, andai kata nggak ada evaluasi, apalagi ada evaluasi, ya. Jadi evaluasi jangan dipahami sekedar seperti mempertanyakan, ya. Maka evaluasi itu seharusnya dipahami makna mengukur diri, ya. Oleh karena itu hati-hati bahasa kayak nyalahin, ya. Wow, udah selama ini kok masih begitu. Hati-hati bahasa gitu. Tapi lebih menyadari, oh ternyata kondisi kita begitu, ya. Kadang saya dalam satu majelis, ya, saya minta tolong baca ad-duha, ya, tolong baca zalzalah, ya. Ada aja yang nggak bisa, ya. Mohon maaf ya, ini bukannya mau mempermalukan, tapi sekedar ayo kita sadari ternyata kita sudah sekian puluh tahun ad-duha aja nggak hafal misalnya, ayo kita hafalin, ya. Ternyata al-bayyinahnya masih bermasalah, ayo kita ulang-ulang lagi al-bayyinah, ya. Padahal ya katakan ad-duha sampai an-nas itu seharusnya bagi orang-orang yang sudah aktif dalam dakwah sudah harus menjadi hafalan yang permanen, ya. Mungkin kalau nggak hafal Al-Baqarah masih bisa dimaklumi, ya. Kalau nggak hafal Al-An'am ya udah dimaklumi lah. Tapi nggak hafal dari ad-duha sampai an-nas, ya, maka boleh agak dikencengin lagi gitu, ya. Baik, wallahu a'lam, ya. Saya tutup dengan doa, ya.
Yang mohon ditutup dengan doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi sihhatin wa afiyah. Ballighna Ramadan fi ta'atin wa amalin salihin ya Rabbi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana fi Gazzah. Unsurhum nasran aziza, thabbit aqdamahum, anzil as-sakinata fi qulubihim, wahfaz nisa'ahum wa atfalahum wa masyayikhahum wa dawi jarhahum wa taqabbal syuhada'ahum bihawlika wa quwwatika ya dzal jalal wal ikram. Wa 'alaika bil yahudi as-sahayinatil zalimin, shattit shamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.